Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Tiang Paninggi dengan NRP 1940200142. Saya di sini guna untuk melengkapi tugas dari metode penelitian. Pertama-tama, saya akan membacakan judul dari hasil tugas saya. Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode. Selanjutnya, saya akan membacakan latar belakang masalah. Nilai perusahaan merupakan tujuan utama dari berdirinya suatu perusahaan, karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham meningkat. Dari pengamatan yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yaitu PT KMI Wire and Cable, PT Astra International, PT Unilever Indonesia, PT Delta Jakarta, dan PT Campion Pacific Indonesia. Tergambarkan bahwa pada tahun rata-rata nilai perusahaan mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan. Hal ini akan mempengaruhi keputusan investor untuk membeli maupun menjual sahamnya pada perusahaan tersebut. Setiap pemilik perusahaan akan selalu menunjukkan kepada calon investor bahwa perusahaan mereka tepat sebagai alternatif investasi. Maka, apabila pemilik perusahaan tidak mampu menampilkan sinyal yang baik tentang nilai perusahaan akan berada di atas atau di bawah nilai yang sebenarnya. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, naik turunnya nilai perusahaan dikarenakan oleh faktor sehingga membuat harga saham perusahaan tidak stabil. Yang kedua, terdapat asimetri informasi dan konflik kepentingan antara prinsipial atau pemilik perusahaan dengan agen manajemen. Yang ketiga, menstabilkan laba perusahaan. Manajemen melakukan tindakan manajemen laba. Total hutang yang lebih besar dari total modal, menyebabkan perusahaan memiliki resiko yang tinggi dalam melunasi kewajiban. Selanjutnya, ada kajian pustaka. Yang pertama ada teori keagenan, dan yang kedua ada revolusi nilai. Selanjutnya hipotesis. Yang pertama, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang kedua, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada operasional variabel. Yang pertama, nilai perusahaan price book value, pengukurannya PBF sama dengan harga saham per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham, skala rasio. Yang kedua, nilai ukuran perusahaan atau size, pengukuran size sama dengan LN of total asset, skala rasio. Yang ketiga, profitabilitas atau return on asset. Pengukurannya RAO sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100 berskala rasio. Yang keempat, leverage atau debit equity ratio. Di DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas berskala rasio. Yang kelima, manajemen laba, modified Jones model. Pengukuran DAIT sama dengan TAIT dibagi AIT kurangin 1 dikurangin buka kurung A1 buka kurung 1 dibagi AIT dikurangin 1 tutup kurung ditambah A2 buka kurung segitiga RIV IT dikurangi segitiga REC IT dibagi AIT dikurangin 1 tutup kurung ditambah A3 PPIT dibagi AIT dikurangi 1 tutup kurung ditambah E. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau biasa disebut BEI. Tahun sebanyak 152 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini yang telah memenuhi kriteria adalah sebanyak
48 perusahaan. Jumlah observasi data selama 5 tahun periode penelitian sebanyak 240. Teknik pengambilan sampel adalah dengan cara purposive sampling. Unit analisis dalam penelitian ini adalah industri perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama, uji statistik F atau simultan. Yang kedua, uji statistik T atau uji parsial. Yang ketiga, ada uji koefisien determinasi, ada 2. Selanjutnya, model penelitian. Ada perusahaan atau size, ada profitabilitas atau return on investment, ada leverage equity ratio, ada manajemen laba, motivations model, ada perusahaan, risk book value. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam mempresentasikan hasil tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.